Bab 2566. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Saya sedang mencabut rambut orang lain, dan tentu saja tidak ada yang tersisa, tapi kapan saya mencabut rambut saya sendiri? Lu Chen tertawa, dan berkata lagi, kamu milikku, dan jika aku memiliki barang-barang bagus, aku hanya akan menyerahkannya padamu, dan aku sendiri tidak akan mengambilnya. Jangan bicara omong kosong, aku bukan milikmu, Xiao Wan dan Ming Yue adalah milikmu. Linghua buru-buru mengoreksinya. Lalu apa? Maksudku adalah kamu adalah milikmu sendiri, sama seperti Fei Long dan yang lainnya. Lu Chen juga buru-buru mengoreksi. Apakah aku sama seperti Fat Dragon dan yang lainnya? Mendengar ini, Linghua kembali mengernyit, dan sepasang lensa kontak berwarna cerah langsung meredup. Baiklah, Lu Chen merasa sepertinya dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan tidak tahu bagaimana memperbaikinya, jadi dia menjawab dengan santai, ini berbeda, ini benar-benar berbeda, Fei Long milik laki-laki, dan kamu adalah milik laki-laki. Tanpa diduga, sebelum Lu Chen selesai berbicara, Linghua memotongnya dengan keras, Lu Chen, jika kamu berani mengucapkan kata berikut, aku akan putus denganmu. Baiklah, Lu Chen tercekik, dan kemudian menyadari bahwa dia mengatakan sesuatu yang salah lagi, dan dia menolak untuk mengatakan kata itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Yah, jangan marah, sebenarnya ada satu hal yang sudah dijelaskan. Lu Chen memandang Linghua dengan penuh amarah, dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak putus denganku, kami masih baik-baik saja, jadi kamu harus menungguku sebentar. Apa yang kamu tunggu? Linghua bertanya dengan marah. Ayo kita jalan bersama. Lu Chen tersenyum lagi. Kalian baru saja dalam perjalanan, kalian semua. Linghua hampir pingsan karena kemarahan Lu Chen, dan hampir mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan, tapi untungnya dia bangun tepat waktu dan tidak melanjutkan. Oke, aku tidak bercanda lagi denganmu, ayo kita pergi ke hutan Xianxin bersama. Wajah Lu Chen tegak, dia berhenti menggoda Linghua, menutup matanya dan berkata, saya memiliki dasar gerak kaki Yu Guang. Tidak akan butuh waktu lama untuk versi Yu Guangbu yang ditingkatkan, beri saya waktu. Jika tidak, kecepatan saya tidak akan cepat dan aku tidak bisa mengikutinya. Ritmemu tidak mudah untuk diajak bekerja sama ketika kamu menghadapi sesuatu. Petik 2. Melihat Lu Chen tenggelam dalam pemahamannya, kekesalan Linghua berangsur-angsur menghilang, dan dia tidak mengemudi sendirian, tetapi menunggu dengan sabar. Benar saja, kemampuan pemahaman Lu Chen sangat kuat, dan dia benar-benar membuka matanya setelah beberapa saat. Pada saat itu, ada ekspresi percaya diri di mata Lu Chen. Apakah kamu sudah memahami semuanya? Linghua menatap mata Lu Chen dan bertanya. Kanan, Lu Chen mengangguk. Yu Guangbu baru memiliki misteri yang lebih dalam, apakah kamu benar-benar hanya menghabiskan waktu sebatang dupa? Linghua memandang Lu Chen dengan heran, merasa tidak bisa dipercaya. Sebab, butuh waktu 3 hari 3 malam penuh untuk memahami sepenuhnya semua makna mendalam yang terkandung di dalamnya saat ia mendapatkan jalan kekaisaran yang baru. Pakar itu juga memujinya karena pemahamannya yang tinggi, yang jauh lebih tinggi daripada orang biasa, dan dia memandangnya dengan lebih berbeda. Tapi Lu Chen beruntung, dan hanya butuh sebatang dupa untuk memahami Yu Guangbu baru secara menyeluruh. Kecerdasan Lu Chen sangat tinggi, tetapi kecerdasannya jauh lebih baik. Sebenarnya selama paruh pertama pembakaran dupa, saya sudah memahami semua misterinya. Lu Chen berhenti sejenak, lalu berkata, selama paruh kedua pembakaran dupa, saya mengintegrasikan rahasia dan gerak kaki, sehingga saya dapat langsung menggunakannya tanpa latihan. Waktunya setengah dupa. Mendengar ini, Linghua semakin terkejut, dan ada sedikit rasa iri di matanya yang indah. Setelah seni bela dirinya bermutasi, pemahamannya meningkat pesat, tetapi dia masih belum sebaik Lu Chen. Apa yang dimiliki Lu Chen sangat cerdas, tidak bisakah dia iri? Ayo pergi, Xianxinlin. Lu Chen berhenti berbicara omong kosong, menggunakan langkah ringan kekaisaran yang baru, dan berlari menuju sisi lain gunung. Benar saja, setelah menerima esensi abadi, langkah cahaya kekaisaran dari tingkat tertinggi peringkat abadi begitu kuat sehingga bahkan tekanan abadi yang kuat di puncak gunung tulang abadi dapat dengan mudah ditembus. Kecepatan Yu Guangbu baru pasti lebih cepat dari unicorn tulang kecil itu. Dalam sekejap mata, Lu Chen berlari menuruni gunung dan berlari menuju lereng gunung. Pada saat ini,
Linghua juga menyusul dan berlari berdampingan dengan Lu Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak lama kemudian, keduanya melintasi Gunung Tulang Abadi dan melangkah ke hutan peri yang tak terbatas. Hutan peri yang tidak bisa dilihat sampai ke dasar benar-benar berbeda dari Gunung Tulang Peri yang terpencil dan suram. Di sini, ada pohon peri yang lebat di mana-mana, penuh vitalitas, dan peluang di mana-mana. Inilah hutan hati abadi. Menurut pengingat di peta alam rahasia hati abadi, sebagian besar tempat di hutan hati abadi sangat aman, dan hanya dalam lingkup peluang besar barulah ada bahaya. Jika Anda menghadapi semacam krisis di Xianxinlin, itu berarti Anda sangat dekat dengan peluang besar. Di hutan Xianxin, Lu Chen menemukan lebih banyak ramuan langka, yang merupakan bahan langka untuk alkimia. Lagi pula, banyak sekali obat-obatan langka dan langka yang merupakan produk istimewa di sini, dan tidak tersedia di luar. Jika Anda melewatkan desa ini, tidak akan ada toko di sini. Meskipun obat-obatan peri ini peluangnya kecil, Lu Chen masih tidak bisa menahan diri untuk berhenti untuk menggalinya. Dia adalah Lu Chen. Dia benar-benar datang ke hutan Xianxin, persetan dengannya. Persetan dengan adikmu, Lu Chen memiliki kekuatan untuk menembus puncak keabadian surgawi. Kita hanyalah orang-orang kecil ini, tidak terlalu buruk untuk dikacaukan. Cepat telepon seseorang. Saat Lu Chen sedang menggali obat abadi, dia ditemukan oleh beberapa murid dari 10 sekte abadi teratas. Tetapi murid-murid itu hanyalah makhluk abadi tingkat menengah, jadi mereka tidak berani melawan Lu Chen, jadi mereka segera melarikan diri. Orang-orang itu sangat hantu, mereka lari saat melihatmu, bukankah mereka musuhmu? Linghua melihat ke hutan peri di kejauhan, dan melihat beberapa sosok menyusut, dan berlari ke kedalaman hutan jantung peri, jadi dia bertanya pada Lu Chen. Jika Anda mengatakan ya, jika Anda mengatakan tidak, Anda tidak akan melakukannya. Saya tidak punya keluhan pribadi dengan mereka. Lu Chen bahkan tidak mengangkat kepalanya, dan terus menggali obat peri, dan berkata, selama mereka tidak datang untuk menggangguku, kami akan baik-baik saja, jika tidak, hutan jantung peri akan menjadi darah hutan. Itu tidak berlebihan, mereka hanya beberapa dari mereka. Mereka masih berada di tahap tengah Tianxian. Mereka sama sekali bukan lawanmu. Kata Linghua, beberapa dari mereka pasti bukan lawan saya, tapi mereka tidak sedikit. Kata Lu Chen, lalu ada berapa orang di sana? Linghua bertanya dengan aneh. Sepertinya ada puluhan ribu orang. Lu Chen menggali Xianzi hidup, dengan hati-hati memasukkannya ke dalam Chaos Bed, dan menanamnya di tanah segala sesuatu. Tanah segala sesuatu di mutiara kekacauan, meskipun berasal dari dunia fana, adalah secercah tanah mentah dari awal dunia, dan merupakan asal-muasal tanah di dunia. Tanah mentah, mengandung energi langit dan bumi yang lebih tinggi dari tingkat tanah peri, apalagi menanam benda peri. Bahkan jika Lu Chen memasuki domain abadi, dia tidak pernah menggali tanah abadi dan mengisinya dengan manik-manik kekacauan, karena tanah mentahnya lebih baik daripada tanah abadi. 10.000 malaikat. Linghua sedikit terkejut, dan berkata lagi, di antara mereka, ada juga banyak master di puncak makhluk surgawi, bisakah kamu mengalahkan mereka hanya dengan sepasang kepalan tangan? Ini bukan dunia fana, keterampilan membunuh grup galaksi Lu Chen tidak berguna, dan lawannya memiliki puluhan ribu makhluk surgawi, dia khawatir dia tidak akan bisa bertarung. Dia dan Lu Chen sama-sama sangat kuat dalam pertempuran. Tidak masalah bagi mereka berdua untuk menghancurkan sekitar 100 malaikat, tapi menghadapi puluhan ribu malaikat yang bergegas maju, itu tidak ada harapan. Apakah Miesi Kuan milik Lu Chen dapat menahan ribuan malaikat? Dia tidak tahu. Tapi glasier miliknya bukanlah skill membunuh kelompok. Meski medan dinginnya luas, tidak bisa menghentikan terlalu banyak malaikat. Mengenai kekuatan tempur Lu Chen, Linghua sangat lega saat berada di dunia fana. Saat ini, Linghua sangat khawatir karena Lu Chen telah menyatakan bahwa dia tidak akan mengungkapkan identitas keturunan 9 naga di depan orang luar. Artinya, ketika Lu Chen melawan 10.000 dewa surgawi, dia tidak akan memanggil tubuhnya. Poin terkuat dari keturunan 9 naga adalah memanggil tubuh pertempuran, membiarkan kekuatannya meroket, dan hanya dengan begitu mereka dapat membunuh kuartet. Dilihat dari kekuatan dasar Lu Chen, setelah memanggil tubuh pertempuran, menghancurkan puluhan ribu makhluk abadi bukanlah masalah. Tanpa restu dari tubuh pertempuran, Linghua bingung apakah Lu Chen dapat membawa puluhan ribu makhluk abadi di pundaknya. Bagaimanapun, ini bukan lagi alam fana, dan banyak hal dalam seni bela diri telah berubah di Xianyu.
Murid-murid dari Sekte Abadi telah pergi untuk meminta bantuan. Saya yakin tidak akan lama lagi ribuan murid dari Sekte Abadi akan membunuh mereka. Lu Chen melirik ke kejauhan, dan berkata, itu masih kalimat yang sama, ini bukan hari pertama kamu mengenalku, jika aku berani bertarung, maka aku memiliki kepercayaan diri yang besar, kamu harus percaya pada kekuatan tempurku. Ini bukan hari pertama aku mengenalmu. Aku tahu bahwa kamu kadang-kadang akan bertarung dalam pertempuran yang tidak pasti. Linghua melirik ke arah Lu Chen, dan kemudian menamparkan wajahnya. Terkadang, itu adalah pilihan terakhir, kamu tidak bisa bertarung. Jika ada jalan keluar, kenapa aku tidak menggosok kakiku saja dan lari? Lu Chen terkekeh, dan tidak merasakan wajahnya panas. Linghua telah lama mengikutinya di dunia fana, dan mereka terlalu akrab satu sama lain. Singkatnya, wajah ini agak tebal. Hutan Xianxin sangat besar, kita tidak perlu bertarung, kita bisa menghindarinya sebelum pasukan besar lawan tiba. Jangan menghindarinya, aku akan selalu bertarung dalam pertempuran ini dengan 10 sekte besar abadi. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, jika kamu tidak bertarung di alam rahasia, kamu akan bertarung di luar. Lebih baik bertarung di sini. Tidak ada orang lain yang ikut campur di sini, dan kamu dapat menyelesaikan masalah 10 sekte abadi untuk selamanya. Oke, jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu saja. Linghua berhenti membujuknya, mengangkat cambuk peri di tangannya, dan bertarung berdampingan dengan Lu Chen seperti sebelumnya. Ketika pertempuran akan segera tiba, sebagian dari kebenciannya terhadap Lu Chen sepertinya menghilang pada saat ini. Aku bisa bertarung sendirian, jadi aku tidak. Anda tidak perlu campur tangan, agar tidak terlacak bagaimana Anda bisa masuk. Kata Lu Chen, maksudmu, kamu ingin aku bersembunyi? Linghua terkejut. Ya, kamu di sini untuk mencari peluang, bukan untuk bertarung denganku. Lu Chen tersenyum, lalu menunjuk ke hutan peri jauh ke kiri, dan memerintahkan, jangan bodoh sekali, cepatlah, aku akan menemanimu mencari peluang besar setelah aku menyelesaikan pertarungan. Hati-hati, Linghua tidak punya pilihan selain menjawab, dan dengan sekejap Yu Guangbu, dia bersembunyi di tempat yang ditentukan oleh Lu Chen. Mengenai kehidupan Lu Chen, Linghua sangat jelas tentangnya. Dia sangat mendominasi, dan begitu dia membuat keputusan, sulit untuk menariknya kembali. Apa yang dikatakan Lu Chen sepertinya adalah perintah, tapi sebenarnya itu adalah perintah. Segera setelah Linghua bersembunyi, ada langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya di luar, seolah-olah ribuan pasukan sedang masuk. Sesaat kemudian, murid dari 10 sekte abadi besar bergegas dari segala arah dan mengepung Lu Chen. Lu Chen ada di sini. Lakukan dia lebih awal, dan temukan peluang lebih awal. Benar, anak ini menyia-nyiakan waktuku mencari peluang, aku akan mencabik-cabiknya. Lu Chen memiliki kekuatan untuk menembus puncak keabadian surgawi, jadi setiap orang harus berhati-hati agar tidak dipukuli sampai mati olehnya. Takut pada kentut, dia sendirian, dan lebih dari 5.000 dari kita bergegas, dan menginjak-injaknya sampai mati. Tidak ada puluhan ribu murid dari 10 sekte abadi yang datang untuk mengepung dan menekan Lu Chen, hanya lebih dari 5.000 orang. Lagi pula, setelah memasuki alam misterius 100 hati, puluhan ribu murid diteleportasi secara acak ke berbagai area, dan tidak mudah untuk mengumpulkan mereka semua. Bahkan 5.000 orang ini tidak semuanya diteleportasi ke hutan Xianxin, dan banyak orang bergegas dari daerah terdekat. Di sisi lain lembah Jishui, kelompok 10 murid yang dikalahkan oleh Lu Chen belum bergegas ke hutan Xianxin sampai sekarang. Karena akan memakan banyak waktu bagi murid-murid Xianmen yang gagal untuk memutar di sekitar Gunung Xianghu. Lu Chen langsung melintasi Gunung Xianghu, mengambil jalan pintas, jadi tentu saja dia datang paling cepat. Alam rahasia hati abadi memiliki banyak tekanan abadi, dan ada juga terlarang abadi, di mana bahkan kesadaran tidak dapat dikembangkan, dan orang-orang di daerah yang berbeda tidak dapat berkomunikasi, sehingga orang-orang di hutan hati abadi tidak mengetahui bahwa ada pertempuran besar di lembah Jishui, apalagi Lu Chen telah meninggal, jatuh. Serangan 1.000 murid, namun, lebih dari 5.000 makhluk surgawi, termasuk banyak makhluk surgawi akhir, dan bahkan lebih dari selusin guru di puncak makhluk surgawi, tidak menganggap serius Lu Chen. Di antara 10 sekte abadi teratas, gerbang abadi Xuanlei adalah keberadaan terbawah, dan tidak banyak murid abadi tingkat tinggi. Namun, ada cukup banyak makhluk surgawi tingkat tinggi di 9 sekte abadi lainnya,
dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Sekte Abadi Xuanlei. Semuanya, dengarkan nasihatku. Jika kita tidak bisa berperang, yang terbaik adalah tidak berperang. Kalau tidak, saat perang dimulai, banyak dari kalian yang akan mati. Lu Chen memandang 10 murid yang mengelilinginya dan membujuknya. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia tidak membuka penglihatannya, dia pasti akan mengalahkan puluhan ribu makhluk abadi. Terlebih lagi, dia telah memahami semua versi Yu Guangbu yang ditingkatkan, dan kecepatannya sudah lebih tinggi dari kecepatan para dewa. Dia bisa bertarung sebanyak yang dia mau, dan 5.000 dewa ini tidak cukup untuk bermain. Orang-orang ini semua adalah rekan umat manusia, bukan musuh, dan tidak memiliki keluhan pribadi. Dia tidak ingin membunuh terlalu banyak orang. Apakah kita akan sering mati? Melihat nada bicaramu, tidak satu pun dari lebih dari 5.000 dari kami yang menjadi lawanmu. Bahkan jika Anda adalah orang paling kuat di puncak Dewa Surgawi, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik Anda tidak dapat menghentikan pengepungan lebih dari 5.000 orang dari kami. Nak, jika kamu berakal sehat, sebaiknya kamu bunuh diri, kami bisa meninggalkanmu dengan seluruh tubuh. Tidak mungkin mayat utuh, hanya mayat tanpa kepala, karena kami harus membawa kepalamu kembali ke urusan. Mendengar kata-kata Lu Chen, lebih dari 5.000 murid abadi tertawa dan mengejek. Cuma bercanda, di antara mereka ada lebih dari selusin master di puncak Celestial Immortal, ada juga banyak Celestial Immortal akhir, dan sebagian besar sisanya adalah Celestial Immortal pertengahan. Bukankah mudah untuk membunuh Lu Chen yang berada di tahap akhir Dewa Surgawi? Tidak peduli seberapa kuat Lu Chen, dia tidak bisa mengalahkan 2 tinju dengan 4 telapak tangan, bukan? Terlebih lagi, ini bukan 4 pohon palem, tapi lebih dari 10.000 pohon palem. Di mana pemimpinmu? Lu Chen melirik lebih dari 5.000 murid Sekte Abadi, tetapi dia tidak melihat siapapun mengenakan jubah kepala sekte, bahkan wakil kepala Xuanlei, jadi dia bertanya. Lu Chen tidak ingin membunuh terlalu banyak orang, sebenarnya ada trik lain yang tersedia, yaitu menangkap pencurinya terlebih dahulu dan menangkap rajanya terlebih dahulu. Sebagian besar dari puluhan ribu makhluk surgawi dari 10 sekte besar abadi bertindak atas perintah, dan orang yang memberi perintah secara alami adalah kepala sekte tersebut. Selama kepala dari 10 sekte abadi teratas diturunkan dan masalah diselesaikan secara langsung dengan kepala itu, pertempuran ini mungkin tidak perlu dimulai, dan orang-orang seperti itu tidak perlu mati. Untuk menyelesaikannya, mengapa kamu harus menjadi kepala sekte? Seorang master di puncak makhluk surgawi datang, memandang Lu Chen dengan arogan, dan berkata dengan percaya diri, saya mendengar bahwa Anda membunuh sesepuh dari Sekte Abadi Xuanlei, dan juga membunuh Xuanlei. Kepala Sekte Abadi sangat kuat, tapi kamu hanya berada di tahap tengah dari Celestial Immortal. Aku tidak percaya, kamu bisa mengalahkanku. Tanda tanya, Lu Chen bertanya balik, itu benar. Guru Surgawi Puncak mengangguk. Lupakan saja, jika kamu benar-benar ingin bertarung, pergilah bersama, aku sibuk, aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Lu Chen berkata dengan marah. Arogansi, aku benci orang yang tidak punya kekuatan dan paling sombong dalam hidupku. Kamu harus membayar mahal untuk kesombonganmu. Master Puncak Surgawi sangat marah dan menembak langsung ke arah Lu Chen. Meskipun dia ingin menantang Lu Chen sendirian, dia tidak meremehkan musuh. Dalam perjalanan untuk membunuh, dia telah membuka penglihatannya, dan dia memiliki tombak peri tambahan di tangannya. Terlebih lagi, ketika dia menembakkan senjatanya, dia memukul dengan seluruh kekuatannya, dan dia tidak menyia-nyiakan kekuatan apapun, yang akan membunuh Lu Chen. Mati, Lu Chen juga tidak terbiasa dengan pihak lain, dan dengan teriakan dingin, tinju misi keluar, langsung menghancurkan tombak abadi. Ledakan, sebuah pukulan mengenai senjata peri, dan terdengar suara keras yang menghantam langit, memekakkan telinga. Tombak peri adalah senjata peri, meskipun tombak peri tingkat rendah, kualitasnya cukup tinggi, dan tidak dapat diledakkan begitu saja. Lu Chen tidak memiliki penglihatan, dan dia melemparkan tinju pembunuh dunia, tetapi dia tidak bisa menghancurkan tombak peri itu. Namun kekuatan tinju misi terlalu kuat, kekuatan pukulannya menghancurkan senjatanya, dan mengguncang tubuh lawan di sepanjang badan senjata, meledakkan tubuh peri lawan di tempat. Hari itu, Master Puncak Abadi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tubuh abadi terguncang menjadi awan darah, yang tumpah ke tanah hutan hati abadi. Tinju Lu Chen sangat kuat, semuanya hati-hati. Roh primordial melarikan diri,
menangis dan berteriak sambil terbang tinggi ke langit. Namun, Lu Chen tidak tega membunuh roh primordial, jadi dia membiarkannya pergi. Jika lebih dari 5.000 malaikat di tempat kejadian menolak untuk menyerah, pertempuran besar akan terjadi, dan lebih banyak roh primordial akan melarikan diri, dan dia tidak akan bisa membunuh mereka sendirian. Sekalipun Anda tidak bisa menghapus semuanya, biarkan saja. Tubuh peri telah hilang, hanya jiwa yang tersisa, dan tidak ada ancaman lagi. Apa? Hancurkan puncak keabadian dengan satu pukulan. Berita dari gerbang abadi Xuan Lei benar. Anak ini benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh puncak dewa surgawi. Sungguh menakutkan. Dengan kekuatan tempur seperti itu, para dewa tidak terkalahkan, dan tidak ada seorang pun yang menjadi musuhnya sendiri. Anak ini melintasi dua alam kecil dan memenggal kepala orang. Monster macam apa itu? Pada saat itu, lebih dari 5.000 malaikat yang hadir benar-benar terkejut, dan mereka semua tercengang, seolah-olah mereka tidak mempercayai fakta yang ada di hadapan mereka. Tidak apa-apa bagi Lu Chen untuk memiliki kekuatan puncak untuk membunuh makhluk surgawi, tetapi membunuhnya dengan satu pukulan sangatlah tidak normal. Kamu telah melihat kekuatan tempurku, jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Lu Chen melihat sekeliling dan berteriak dengan dingin. Bunuh teman muridku, kamu masih ingin kami pergi, kamu sedang bermimpi. Kami diperintahkan untuk membunuhmu dan mengambil kembali kepalamu untuk menerima hadiahnya. Tidak mungkin kami bisa mundur. Semuanya berhenti bicara omong kosong, ayo pergi bersama dan potong dia. Membunuh. Terjadi keributan di antara lebih dari 5.000 malaikat, mereka tidak mendengarkan peringatan Lu Chen sama sekali, dan bergegas membunuh mereka satu demi satu. Hanya satu makhluk surgawi puncak yang mati, dan lebih dari 5.000 makhluk surgawi mencoba yang terbaik untuk mengepung dan menekan Lu Chen sendirian. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa membunuh Lu Chen? Jika mereka tidak bertarung, mereka keluar begitu saja, dan mereka tidak akan bisa melihat ke atas dan menjadi abadi. Kalau begitu aku akan menghancurkanmu dulu, lalu aku akan menyelesaikan masalah dengan kepalamu. Lu Chen mendengus dingin, dan dia tidak bersikap tidak sopan lagi. Dia melepaskan tinju Shishi dan mengambil inisiatif untuk bertarung. Langkah cahaya kekaisaran dinyalakan, kecepatan Lu Chen secepat kilat, sosoknya berkedip-kedip, dan dia bolak-balik di antara lebih dari 5.000 malaikat. Selama shuttle, Miesikuan Lu Chen seringkali terlempar keluar, satu pukulan pada satu waktu, tidak pernah meleset. Kecepatan Lu Chen terlalu cepat, lebih dari 5.000 malaikat tidak dapat mengikuti ritmenya, dan tidak dapat menangkap sosok Lu Chen. Banyak makhluk abadi tiba-tiba meledak menjadi awan darah dalam kebingungan mereka, dan mereka tidak tahu bagaimana tubuh abadi mereka diledakkan. Selain itu, Lu Chen secara khusus mencari makhluk surgawi tingkat tinggi untuk bertarung, dan tidak satu pun dari selusin makhluk surgawi puncak yang selamat. Puncak dari dewa surgawi telah hilang, ayo kita lawan mendiang dewa surgawi. Pada tahap selanjutnya dalam menangani makhluk abadi, sisanya dapat dimainkan dengan santai, siapapun yang tertangkap akan terkena, dan satu pukulan akan meledak. Pada saat itu, kanopi darah bermekaran di medan perang, mewarnai hutan hati abadi menjadi merah. Di hutan peri di sisi lain, Lingua berdiri di atas pohon peri yang lebat, dan siap membantu kapan saja, tetapi melihat Lu Chen menunjukkan kekuatannya. Melihat Lu Chen, seperti kilatan petir, dia bergerak di antara banyak malaikat seperti hantu, dengan mudah menjatuhkan malaikat satu persatu, secara bertahap mengurangi jumlah lebih dari 5.000 malaikat, dan dia tidak perlu membantu dalam pertempuran apapun. Dalam waktu kurang dari setengah jam, lebih dari 5.000 malaikat kehilangan lebih dari 1.000 malaikat di bawah serangan Lu Chen, dan Lu Chen masih memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Meskipun Lingua sudah siap mental, dia masih sangat terkejut melihat kekuatan tempur Lu Chen yang menakutkan. Lu Chen, yang tak terkalahkan di dunia fana, masih tak terkalahkan di negeri dongeng. Lu Chen, yang merupakan satu lawan 10.000 di dunia fana, sama tak terkalahkannya di negeri dongeng. Keturunan 9 naga, dimanapun mereka berada, masih sangat kuat. Keturunan Kowloon, dimanapun mereka berada, mereka tetap menyapu semuanya. Di medan perang abadi surgawi, 10 sekte abadi menderita kerugian besar, dengan hanya 4.000 orang yang tersisa, tetapi mereka masih menolak untuk menyerah dan terus mengepung Lu Chen. Lu Chen juga bermata merah. Meskipun energi abadi di tubuhnya terkuras banyak, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia terus meninju Shishi Quan, meledakkan tubuh semua makhluk surgawi. Bagi Lu Chen,
pertempuran di Xianxinlin jauh lebih mudah daripada pertempuran di lembah Jishui. Meskipun 10 murid teratas hutan hati abadi 5 kali lebih kuat dari Jishuigu, dan kekuatan mereka juga berkali-kali lebih kuat dari Jishuigu, tetapi sekarang dia memiliki langkah ekstra abadi yang terbaik. Kecepatannya saat ini terlalu cepat, percuma jika lawannya banyak, sulit untuk memukulnya, dan kemungkinan dia terluka sangat berkurang. Lebih sedikit cedera, akan ada hantu jika pertarungannya tidak mudah. Satu-satunya masalah sekarang adalah dia tidak memiliki banyak energi cadangan, dan jumlah lawannya masih banyak. Setelah energi abadi habis, dia tidak akan dibunuh, tetapi dia harus kehabisan energi abadi dengan minyak di kakinya. Setelah bermain untuk dupa lainnya, Lu Chen memenggal 500 orang lainnya. Yuan abadi akhirnya berada pada tahap kelelahan dan tidak bisa lagi dilawan. Aura Lu Chen telah melemah, esensi abadi tidak boleh berlanjut, kesempatan kita telah tiba. Anak ini memiliki banyak energi abadi. Setelah membunuhnya selama 1 jam, dia telah kehilangan energi abadinya sampai sekarang. Untuk membunuh begitu banyak dari kita harus merobek mayatnya menjadi ribuan keping sebagai pengorbanan kepada sesama sekte yang tubuh abadinya diledakkan. Percepat kecepatan serangan dan bunuh Lu Chen, tepat di depan matamu. Lebih dari 3.000 malaikat yang mengepung Lu Chen melihat kematian Lu Chen pada saat ini, dan mereka semua memaksakan semangat mereka, mendesis dan mengaum, serta memburu dan membunuh Lu Chen dengan seluruh kekuatan mereka. Yuan abadi tidak berlanjut, jadi Lu Chen tidak punya pilihan selain melarikan diri, berlari untuk pulih, dan bertarung lagi ketika dia kembali. Dia masih memiliki sedikit energi abadi, yang cukup untuk mendukung pengoperasian Yu Guangbu, dan para malaikat itu tidak dapat mengejarnya. Saat dia bersiap untuk mengoleskan minyak di telapak kakinya, energi peri yang agung datang dari hutan peri yang jauh dan mengalir langsung ke tubuh perinya. Energi abadi yang agung itu sangat istimewa, mengandung energi unik, mudah diserap oleh pembuluh darah naga, dan langsung berubah menjadi energi abadi dalam jumlah besar. Pada saat itu, Lu Chen tahu siapa yang membantunya memulihkan energi abadinya. Selain Linghua, siapa lagi? Pembuluh darah bela diri Linghua bermutasi, dan pembuluh darah bela diri energi spiritualnya menjadi pembuluh darah bela diri energi abadi. Mutasi ini dibuat khusus untuknya. Hei, kenapa aura anak ini semakin kuat? Apa yang terjadi? Kembalikan esensi abadi di langit. Bagaimana bisa ada kemampuan seperti itu di dunia? Energi abadi di sini berbeda. Saya curiga seseorang sedang membantunya. Tidak ada orang di luar, siapa yang membantunya? Benar, hampir tidak pernah terdengar ada cara untuk membantu orang memulihkan keabadian mereka. Kemampuan luar biasa macam apa ini? Semuanya, aku punya firasat buruk. Diam, tidak ada nasib buruk. Jangan punya firasat. Melihat aura Lu Chen menjadi lebih kuat, lebih dari 3.000 malaikat hampir menjatuhkan rahangnya karena terkejut, dan semuanya menjadi panik. Nafas yang lebih kuat berarti esensi abadi telah pulih, bagaimana mereka bisa terus bertarung? Terlalu banyak orang yang meninggal dalam 10 sekte abadi. Lebih dari 5.000 makhluk surgawi mengalahkan lebih dari 3.000 makhluk surgawi, dan Lu Chen secara paksa memusnahkan 2.000 roh primordial. Mereka hampir mencapai titik kritis kehancuran. Mereka mengisinya sepenuhnya dengan kehidupan mereka, dan dibutuhkan 2.000 tubuh abadi untuk mengisinya hingga Lu Chen tidak dapat berhasil dalam keabadian. Sekarang esensi abadi Lu Chen akan pulih, mereka akan melihat hantu. Semuanya, teruslah berjuang, jangan berhenti, pertempuran yang menentukan akan berlangsung hingga fajar. Lu Chen tertawa, dengan energi abadi yang cukup, dia terus meninju Sisi Kuan, tanpa ampun meledakkan tubuh semua makhluk surgawi. Saat berikutnya, kanopi darah terus meledak, mekar satu persatu, terus menodai hutan hati abadi dengan darah. Setelah sebatang dupa, ratusan malaikat meledak, dan 3.000 bidadari yang tersisa akhirnya roboh. Berlari, Lu Chen mesum, tidak ada cara untuk melawannya. Jika ada yang bisa melarikan diri, maka berkurang satu lagi yang akan mati. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Ke-3.000 bidadari itu tidak berniat berperang, sehingga mereka berpencar dan lari ke segala arah. Lu Chen terlalu kuat, dan ada orang yang bisa dibantu, bahkan jika mereka mengisi hidup mereka, itu tidak cukup. Namun, Lu Chen tidak mengejar dan membiarkan 3.000 malaikat itu melarikan diri. Menghancurkan kekuatan utama dari 10 sekte besar abadi dalam satu gerakan,
tujuannya telah tercapai, dan tidak perlu dan tidak ada gunanya membunuh mereka semua. Meskipun kepala 10 sekte abadi tidak ada, itu tidak masalah. Selama murid dari 10 sekte abadi takut dipukuli olehnya, tidak apa-apa jika mereka memutar ketika mereka melihatnya di masa depan. 10 master sekte abadi yang tersisa, mengetahui kekuatan bertarungnya, masih tidak gemetar. Setelah pertempuran ini, 10 penjaga gerbang abadi tidak berani mengganggunya lagi, dan itu sudah cukup. Ancaman sebenarnya baginya bukanlah apa yang disebut 10 sekte abadi teratas, tetapi gerbang abadi naga rusak tingkat yang lebih tinggi. Musuh kuatnya yang sebenarnya bukanlah di sini, melainkan perairan Zuzu yang pecah. Lu Chen, yang merupakan kekuatan utama untuk mengalahkan 10 sekte abadi teratas, hendak menemukan Lingua, tetapi dia melihat seseorang bersembunyi di balik pohon abadi besar di hutan abadi yang berdekatan. Mereka semua kabur, kenapa kamu tidak kabur? Lu Chen melirik pohon peri besar itu, dan bertanya dengan ringan. Lokasinya relatif jauh di Xianxinlin, tidak ada makhluk abadi lain yang tidak relevan, dan tidak ada penonton lain di luar medan perang. Dan aura orang itu tidak kuat, itu hanya tahap awal dari Tianxian, jelas bukan Lingua. Oleh karena itu, dia yakin orang itu berasal dari 10 sekte abadi. Saya tidak pernah menembak, mengapa saya harus lari? Pria itu menghela nafas, dan ternyata dari balik pohon peri besar, ternyata itu adalah seorang kenalan. Ding Wei, murid, dalam nomor 1 dari sekte abadi Xuanlei. Tapi Ding Wei telah membuat terobosan, dan sekarang dia berada di tahap awal Tianxian, dan dia harus dipromosikan menjadi murid sejati Xuanlei Xianmen. Kalau tidak, bagaimana Ding Wei bisa memasuki alam rahasia hati abadi? Ternyata kamu sudah dipromosikan menjadi peri, haruskah aku mengucapkan selamat padamu? Lu Chen memandang Ding Wei dengan senyuman di wajahnya. Bagi Ding Wei, Lu Chen tidak terlalu membencinya, dan bahkan mengaguminya. Karena kepribadian Ding Wei yang jujur, Lu Chen menyukai orang-orang seperti itu. Lu Chen, siapa kamu? Tebas Lin Lun, bunuh tetua agung, bahkan kepala Xia dibunuh olehmu. Tapi wilayahmu tidak terlalu tinggi, atau bahkan sangat rendah. Bagaimana kekuatan tempurmu bisa begitu kuat? Kamu bahkan belum membuka penglihatan. Ding Wei memandang Lu Chen dengan heran, seolah dia sedang melihat monster. Jangan bicara tentang aku, semakin sedikit kamu tahu tentang aku, semakin baik. Kamu masih membicarakan kenapa kamu bersembunyi di sana dan tidak bisa keluar. Kata Lu Chen. Meskipun kamu telah membunuh terlalu banyak murid Xuanlei, aku tetap tidak ingin melawanmu. Ding Wei melihat mayat-mayat yang dimutilasi di mana-mana, menghela nafas lagi, dan berkata, kamu membunuh Lin Lun, membunuh tetua agung, kami semua tahu alasannya, tapi mengapa kamu membunuh pemimpin kami secara diam-diam? Saya hanya tidak mengerti, Anda dipimpin oleh Tuan Xia sendiri, mengapa Anda membunuh dermawan yang mendukung Anda? Petik 2. Jika Xia tidak datang, dia bukan dermawan saya. Dia membawaku ke Xuanlei Xianmen untuk tujuan lain, bukan untuk melatihku, tapi untuk merayuku. Saya tidak akan memberitahu Anda situasi spesifiknya. Bagaimanapun, Xia Bulai dan saya di sini melawan musuh. Apakah kamu percaya atau tidak, aku tidak peduli. Kata Lu Chen, aku bisa mempercayainya, tapi wakil ketua, para tetua itu, dan 9 sekte abadi lainnya tidak akan mempercayaimu. Ding Wei berpikir sejenak, lalu berkata, Tuan Xia sudah meninggal, dan wakil kepala ingin menjadi anggota tetap, tetapi levelnya tidak cukup, jadi dia harus membalaskan dendam Tuan Xia untuk mencapainya. Ternyata 10 sekte abadi bergabung untuk menyerang saya, atau apakah wakil kepala sedang mempermainkan saya? Lu Chen bertanya balik, itu benar, dan 9 sekte abadi lainnya juga ingin mendukung wakil kepala untuk menjadi anggota tetap, jadi itu cocok. Ding Wei berkata lagi, Xuanlei Xianmen saya tidak memiliki master abadi puncak, dan wakil kepala hanyalah abadi tahap akhir. 9 sekte abadi lainnya secara alami berharap bahwa kepala Xuanlei Xianmen tidak kuat, sehingga akan lebih mudah untuk mengendalikannya di masa depan. Jadi begitu, alasan mengapa 10 sekte besar abadi berani mengejarku bukan karena Xia Bulai, tetapi karena wakil ketua. Jadi, betapa aku bisa menjadi pion bagi orang lain untuk memperebutkan kekuasaan dan keuntungan. Lu Chen tersenyum dan berkata begitu. Kamu bukan bidak catur. Dengan kekuatanmu, kamu telah berubah dari bidak catur menjadi pecatur biasa, dan kamu tetap menjadi pecatur terhebat. Ding Wei melihat mayat di mana-mana, dan berkata sambil menghela nafas,
hanya pemain catur terbesar. Pemain catur itu memiliki kekuatan untuk membunuh ribuan bidak catur, dan ketika para pecatur di belakang layar mengetahui hasil pertarungan ini, mereka semua akan ketakutan setengah mati. 10 gerbang abadi, 10 tuan. Lu Chen memandang Ding Wei, dan bertanya lagi, apakah pecatur yang Anda maksud adalah 10 master? 9, tapi wakil ketua kita tidak. Dia hanya pion dan tidak memenuhi syarat menjadi pecatur. Ding Wei berkata lagi, 9 Dewa Agung mengirim orang untuk mengejarmu, tidak hanya untuk membantu balas dendam kepala Xia, tujuan utamanya adalah untuk mengangkat bidak catur dari wakil kepala, sehingga akan nyaman untuk menghisap darah dari Xuan Lei Xianmen di masa depan, dan bebaskan sumber daya Xuan Lei Xianmen. Petik 2. Kalau begitu, kalian tahu ini dan masih mengikutinya. Lu Chen terkekeh, dan bertanya balik, mereka akan menjualmu, dan kamu masih menghitung uang untuk mereka. Apakah kamu murid Xuan Lei Xianmen begitu bodoh? Mendengar Lu Chen berbicara tentangmu, bukan kami, Ding Wei merasa sedikit sedih. Pengalaman Lu Chen di Xuan Lei Xianmen sangat buruk. Begitu dia memasuki pintu, dia digunakan sebagai pion oleh para tetua, dan kemudian dia ditekan lapis demi lapis, dan Xia Bulai tidak terlihat mendukungnya. Sejauh ini, Lu Chen tidak pernah menganggap dirinya sebagai murid Xuan Lei, bahkan jika dia pernah berlatih di Xuan Lei Xianmen, dia hanyalah orang luar. Xuan Lei Xianmen tidak bisa mempertahankan bakat mengerikan itu, yang membuatnya sedih. Meskipun wakil kepala belum secara resmi naik ke posisi kepala, kekuatan Xuan Lei Xianmen telah jatuh ke tangannya, dan perintahnya harus dipatuhi oleh para murid. Terlebih lagi, kepala Xia memang dibunuh olehmu, dan semua murid Xuan Lei wajib membalas dendam. Hanya saja menurutku kamu bukan tipe orang yang haus darah. Kamu telah dipaksa bertarung mulai dari Xuan Lei Xianmen, dari gerbang luar hingga akademi murid sejati. Jadi, menurutku kamu mungkin terpaksa membunuh pemimpin sekte Xia. Kalau tidak, kenapa kamu pergi setelah membunuh kepala Xia? Dengan kekuatan tempurmu, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Bukankah demi kepentingan terbaikmu jika secara paksa merebut posisi pemimpin? Ding Wei menghela nafas. Jarang masih ada orang yang sadar di Xuan Lei Xianmen. Sayang sekali hanya kamu satu-satunya, tapi itu tidak masalah lagi. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, katakan padaku, mengapa kamu tetap tinggal untuk menemuiku? Ada terlalu banyak pembunuhan. Di antara 10 murid sekte abadi yang kamu bunuh, banyak dari mereka adalah murid Xuan Lei. Ding Wei tampak sedih, dan berkata, saya harap Anda, demi menjadi murid Xuan Lei, menunjukkan belas kasihan kepada sesama murid Anda dan mengurangi pembunuhan. Siapapun yang ingin membunuhku, aku akan membunuh siapapun, dan aku tidak bisa melakukannya jika aku menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Lu Chen berpikir sejenak, dan tiba-tiba dia punya rencana, dan berkata, kecuali aku menyelesaikan 9 bidak catur itu, maka pertempuran antara aku dan 10 sekte besar abadi akan berakhir. Kamu ingin membunuh 9 tuan? Ding Wei terkejut. Tidak harus dibunuh, sama saja jika aku menundukkan mereka. Lu Chen tersenyum, dan berkata, sayangnya, mereka tidak muncul di pertempuran pertama. Jika tidak, keluhan antara saya dan 10 sekte besar abadi dapat diselesaikan sekaligus. Mereka, Ding Wei menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, dan akhirnya mengungkapkan keberadaan para master itu. Mereka pergi menjelajahi kedalaman pusat hutan hati abadi. Konon ada sebuah rahasia untuk terhubung dengan dunia atas, dan ada peluang besar, jadi mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk datang dan bergabung dalam pertempuran 5.000 orang tidak bisa mengalahkanmu sendirian. Petik 2. Pusat Hutan Hati Abadi. Mata Lu Chen berbinar, dan diam-diam dia merasa geli, mengetahui bahwa kepala-kepala itu disesatkan oleh peta itu. Sebagian besar tanda pada peta alam rahasia Xianxin dapat dipercaya, kecuali tanda rahasia yang terhubung ke alam atas, yang mungkin tidak benar. Saya tidak tahu apakah orang yang membuat peta melakukannya dengan sengaja, atau saya tidak tahu, tempat rahasia yang terhubung dengan alam atas bukanlah di tengah hutan hati peri, tetapi di sebagian besar bagian utara terpencil dari hutan jantung peri. Ini baru diketahui setelah Lu Chen bertemu Linghua. Karena Linghua diinstruksikan oleh ahli itu untuk pergi ke tepi utara hutan Xianxin untuk menemukan tebing. Meskipun ahlinya tidak mengatakan apa itu tebing, tapi pasti ada kemungkinan besar. Lu Chen bahkan menebak bahwa tebing itu sebagian besar berhubungan dengan alam atas, dan bahkan ahli itu pun keluar dari tebing. Apakah kamu berencana pergi ke pusat hutan hati abadi?
Ding Wei tidak tahu apa yang dipikirkan Lu Chen, jadi dia bertanya balik. Pasti harus pergi. Bagaimana mengatasi masalah jika kamu tidak pergi? Kamu bisa pergi, cari peluang. Lu Chen mengangguk dan berkata begitu. Begitu banyak teman sekelasku yang meninggal, dan aku tidak ingin mencari peluang apapun. Lebih baik aku kembali ke pintu keluar dan tinggal. Ding Wei menggelengkan kepalanya, dan berkata, bagaimanapun, kami hanya mencari peluang kecil, mencari sesuatu yang tidak berhasil. Jenius dan harta karun yang hebat, peluang besar bukanlah giliran kami, itu adalah hak paten dari kepala dari berbagai sekte abadi, dan murid-murid berikut tidak diperbolehkan ikut campur. Petik 2. Belum tentu demikian, atau Anda sudah punya peluang. Lu Chen mengeluarkan sebuah kotak brokat dan menjejalkannya langsung ke Ding Wei, dan berkata, meskipun kamu telah bertengkar denganku, aku tetap sangat menghargai karaktermu, jadi aku akan memberimu hadiah ini. Setelah itu, kamu benar-benar bisa pergi ke keluar dan tetap tenang. Segera, peluang kecil lainnya tidak lagi ada di mata Anda. Petik 2. Ding Wei membuka kotak brokat dan melihatnya. Dia tercengang saat itu juga dan merasa luar biasa. Dia menatap mata Lu Chen, seolah sedang melihat monster. Sebab, ada ratusan obat mujarab di dalam kotak brokat, yang ternyata adalah obat mujarab Jiuxuan. Ramuan Jiuxuan adalah ramuan kualitas tertinggi di negeri dongeng, dan merupakan ramuan yang dimonopoli oleh Sekte Alkimia. Sekte abadi biasa hanya bisa mendapatkan ramuan sansuan paling banyak, dan itu tidak terjangkau bagi murid biasa, hanya sekte abadi tingkat tinggi yang memiliki kesempatan untuk mengambilnya. Sejauh yang dia ketahui, dia hanya dapat menerima 2 ramuan Kiwentian biasa dalam sebulan. Kekuatan obat ramuan dengan pola warna-warni berkali-kali lipat dari ramuan 7 pola. Begitu Lu Chen bergerak, ternyata ada ratusan ramuan Jiuxuan yang bisa dianggap sebagai peluang besar. Selama dia menggunakannya secara wajar dan mempercepat budidayanya, dalam 3 hingga 5 tahun, bahkan mungkin untuk menembus ke puncak Dewa Surgawi. Lu Chen, hadiahmu yang luar biasa ini, aku. Pada saat itu, Ding Wei sangat bersemangat hingga dia bahkan tidak dapat berbicara sepenuhnya. Ding Wei, pergilah dan berlatihlah dengan giat. Kamu memiliki karakter yang baik. Saya harap kamu akan menjadi kepala Xuan Lei suatu hari nanti. Lu Chen berbalik, melangkah maju, dan langsung menuju pusat hutan hati abadi. Aku membunuhmu, kepala Xuan Lei Xianmen yang buruk, dan kepala Xuan Lei Xianmen yang baik, yang dapat dianggap setara dengan Xuan Lei Xianmen, dan saya tidak akan berhutang budi pada Xuan Lei lagi. Apa yang terjadi dengan Xianmen? Petik 2. Sebenarnya, kepala Xia tidak buruk sama sekali, dia hanya melakukan hal-hal yang sedikit tidak etis. Ding Wei bergumam di mulutnya dan melihat Lu Chen pergi sampai sosok Lu Chen menghilang. Tidak peduli seberapa jauh Lu Chen pergi, Ling Hua mengikuti, dan keduanya berlari ke tengah-tengah bersama-sama. Bagaimanapun, cara tercepat untuk pergi ke utara hutan Xianxin adalah melalui daratan tengah omong kosong dari 10 sekte besar abadi.